RMA. RMA itu adalah Real Mathematic Activities apa ya, udah lupa RMA ya. Nah, jadi dia mengajarkan anak-anak dari sejak kecil menggunakan terkait dengan kehidupan sehari-hari anak. Jadi aktivitas misalnya gini, ketika Bu Ida mengajar suatu kelas, misalnya kelas 3 SD gitu ya, 3 SD. Kalau saya pakai RMA, berarti saya menggunakan nama anak-anak dalam satu kelas tersebut untuk dijadikan suatu kasus, permasalahan gitu loh. Ya. Terus apa misalnya gini, saya mengenalkan mereka tentang perkalian. Jadi saya menggunakan objek yang benar-benar sering mereka amati, yang istilah yang mereka benar-benar pahami. Contohnya gini, mereka tahu kalau misalnya mobil itu rodanya ada 4, ya kan? Mobil sedan itu rodanya ada 4. Nah, saya memanggil misalnya, Leni punya mobil sedan, ini punya mobil sedan, ini punya mobil sedan. Ada berapa orang yang punya mobil sedan? 5. Sekarang kalau rodanya dikumpulkan semuanya dari 5 orang itu, ada berapa totalnya ban? Nah, jadi mereka dibuat suatu kasus yang istilahnya melibatkan diri mereka dan aktivitas istilahnya yang tidak ngawang-ngawang. Karena apa? Yaitu si Leni punya mobil sedan, siapa lagi yang punya mobil sedan, mobil sedan. Kemudian bayangkan kalau misalnya Leni punya ada 4 ban dan kebetulan 4 bannya itu adalah kempes gitu ya. Kemudian Bayu juga kempes. Nah, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ya, tambah 5 jadi berapa? Oh, ada 25 ban, total ban yang kempes. Bisa dipahami? Ya, sebenarnya kan kalau seringnya yang dari dulu ya, ingatnya Bu Wida tuh dulu ya, waktu Bu Wida kecil ya, saya dikenalkan perkalian tuh dengan cara adalah suruh ngapal 5 kali 5 sama dengan 25, 5 kali 6 sama dengan 30 gitu ya kan, betul nggak? Tanpa kita begitu paham ini maksudnya apa sih? Iya, dari mana asalnya perkalian tersebut gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika itu istilahnya dilakukan dengan hal yang menyenangkan dan masuk kepada istilahnya kita asumsikan dengan kehidupan sehari-hari, ada gambar, ada benda yang konkret yang untuk mereka pahami, itu memudahkan anak itu lebih menerima, betul nggak? Ya, kalian tuh juga kan lebih mudah menerima. Misalnya gini, apa sih perbedaan 4 kali 5 dengan 5 kali 4? Mana yang pengulangannya, ya kan? Mana yang ditambahkan berulang kalinya itu yang mana? Ya kan? Ya kan? Yang 5-nya yang ada 4 kali kah, atau 4-nya yang ada 5 kali gitu? Itu adalah suatu proses yang berbeda, walaupun hasilnya sama. Gitu. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan dari Buda dari tugas yang kalian kemarin adalah, ya, kira-kira ya dari 13 materi yang kemarin, bisa ada anak, kalian punya anak umurnya 6 bulan, dari start mulai 6 bulan. Dari umur 6 bulan atau dari umur ya setahun. Kira-kira materi matematika apa saja yang bisa kalian mulai kenalkan pada mereka? Sebenarnya itu yang mau Bu arahkan supaya kalian berpikir kritisnya di situ. Jadi, oke, dari 13 materi kemarin itu sebenarnya harusnya kalian coba bayangkan mana materi yang bisa diberikan pada anak sejak dini yang mana.
Kemudian materi mana yang bisa dibarengi, ya kan? Tapi kan ada kemarin video sudah sampaikan kalau pola itu nggak bisa kalian langsung berikan pada anak, ya kan? Karena harus ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah misalnya anak itu harus menguasai kemampuan mengkelompokkan, ya kan? Tahu misalnya mana bentuk besar, mana bentuk kecil, mana warna merah, misalnya warna kuning. Nah, baru bisa kita start untuk mengenalkan mereka pada pengelompokan. Pola, sorry. Misal seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan Wida, kira-kira materi matematika dari 13 kemarin yang kalian buat di PPT, kira-kira kalau misalnya anak umur 6 bulan atau 1 tahun, materi apa yang bisa mulai diajarkan? Misal kalian adalah orang tua. Gitu. Kalau orang tua ialah guru lah, guru PAUD. Monggo, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang jawab tuh? Saya, Bu. Angkat tangan. Siapa? Fadila. Oke, Fadila. Fadila ini kelas berapa, Fil? Kamu? Kelas 2019, Bu. 2019. Mohon maaf, Bu. Off cam karena susah sinyal, Bu. Ya, nggak apa-apa. Terus absensi berapa, Fil? Absensi berapa kamu? Atau belakangnya berapa nomornya? NIM-mu. NIM 4 belakang. 4 di belakang, NIM-mu berapa? 004, Bun, sepertinya. Kok sepertinya, ya Allah, udah berapa semester kok ada sepertinya. Aduh, Fadil. Fadila susah sinyal, Bun. Ingat, di rewind. Ya. Kedil, kamu bilang apa tadi? Mengelompokkan. Membandingkan, Bun. Oke, membandingkan. Contoh kegiatannya apa saja? Dalam kegiatan membandingkan untuk anak usia 6 bulan atau 1 tahun. Dia bisa membandingkan yang mana yang ibunya, yang mana yang bukan ibunya, gitu, Bu. Mana suara ibunya, mana yang bukan suaranya, mana suara ayah atau ibunya yang mereka kenal. Oke, terus apa lagi? Dari bentuk aktivitas yang lainnya apa? Bunda, Zarotin izin menjawab, tapi hujan, Bun. Apakah suaranya terdengar, Bunda? Kedengeran. Sebentar. Oke, sebelum Nisa jawab, ya, Fadil dan teman-teman, inilah tugas kalian berikutnya, ya, yang kalian sampaikan di dalam karya tulis kalian. Jadi, Wida minta kalian membuat suatu buku, ya, terkait dengan matematika, ya. Jadi di situ kalian paparkan, ya, anak usia 6 sampai kapankah kegiatan misalnya materi tadi membandingkan bisa mulai diajarkan pada anak. Kalian tulis istilah kalimat kalian gitu ya. Bahwa anak usia mulai dari sebenarnya kegiatan membandingkan oleh anak, misal seperti itu ya, sudah mulai dipelajari oleh anak sejak dia membuka matanya, misal seperti itu kalimat kalian. Ya. Namun stimulasi oleh orang tua yang lebih konkret sudah mulai bisa diajarkan untuk kegiatan membandingkan ini pada anak pertama usia 6 bulan, ketika anak misalnya sudah bisa duduk. Dengan misalnya anak itu ya diminta untuk mengambil misalnya mana bola mana, ambilkan mama bola, ambilkan mama boneka. Nah, itu yang kalian tuliskan. Paham ya? Paham. Kemudian
kalian juga paparkan kegiatan, contoh-contoh kegiatan lain untuk tingkatan usia berikutnya. Orang tua dapat memberikan kegiatan membandingkan lainnya melalui kegiatan apa. Misalnya, ketika anak sudah mulai mengenal dua warna, orang tua bisa meminta anak untuk anak memisahkan mana misalnya bola yang warna merah dengan bola warna kuning. Kemudian orang tua juga bisa dapat memberikan kegiatan seperti ini. Kemudian di dalam dari setelah kalian tuliskan pemaparan itu, bisa kalian ilustrasikan dengan bisa kalian menyampaikan itu, kemudian ada fotonya. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh seperti itu. Oke, lanjut Nisa. Silahkan, kamu mau tambahkan apa? Contoh kegiatan stimulasi terkait dengan membandingkan. Selain apa yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Widya. Kira-kira apalagi kegiatan contoh-contoh stimulasi untuk membandingkan? Apa nih? Kegiatan apa nih? Ada si Nisa hilang. Oke, nggak ada. Nisa nggak ada. Oke. Pertanyaan berikutnya, selain dari tadi, yaitu membandingkan, kira-kira materi apa yang bisa juga mulai dikenalkan pada anak usia 6 atau 1 tahun, ya, selain dari membandingkan? Aktivitas apa lagi atau materi matematika apa lagi? Relita, jawab. Sri Dewi? Mengelompokkan, Bun. Oke, membandingkan, mengelompokkan. Aktivitas mengelompokkannya apa? Mungkin Contohnya bisa mengelompokkan benda warna atau berdasarkan ukuran seperti itu, Bun. Ya, berarti bisa mulai dikenalkan, misal mengelompokkan berdasarkan warna atau berdasarkan ukuran atau berdasarkan mana yang istilahnya mana taruh sepatunya, sandalnya taruh di paling bawah, sepatu taruh paling atas. Ya, paham ya, teman-teman? Jadi ini yang harus kalian pikirkan, kira-kira contoh-contoh aktivitas kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan oleh orang tua, ataupun istilahnya dengan menggunakan, kalau guru berarti menggunakan benda-benda yang di sekitar anak, sekeliling anak, yang mudah untuk dilakukan. Paham ya? Oke? Oke, membandingkan dan mengelompokkan ini adalah saling berkaitan erat. Betul nggak? Saling berkaitan erat, sangat berkaitan erat. Karena ketika dia sudah mulai bisa membandingkan, di situ mulai juga ketika dia sudah bisa istilahnya mengetahui ciri-ciri kalau sendok seperti apa, garpu seperti apa, gelas plastik pakai gagang itu seperti apa, piring itu seperti apa. Nah, mulailah anak itu bisa mengarahkan pada mengelompokkan, betul? Tetapi kalau dia masih bingung dengan apa yang dimaksud dengan bola, apa yang dimaksud dengan gelas, apa yang dimaksud dengan piring, itu dia masih belum paham, belum ngerti, nggak bakalan sukses untuk kita mengarahkan pada mengelompokkan. Jadi syarat untuk kegiatan mengelompokkan itu anak benar-benar harus paham tentang makna atau instruksi. Ketika kita nyebelin bola, dia paham sudah apa itu yang dimaksud dengan bola. Ya kan? Kalau misalnya anak belum paham tentang mana itu bola, ya kan? Bisa nggak itu dia untuk membandingkan, mengelompokkan? Nggak bakalan bisa. Ya, paham. Jadi prasyaratnya adalah ketika dia paham tentang istilahnya
paham ciri-ciri lah. Apa yang dimaksud dengan kata sendok, apa yang dimaksud dengan kata piring, apa yang dimaksud dengan kata bola, apa yang dimaksud dengan mobil-mobilan, ya kan? Kalau dia nggak paham, ya nggak bisa. Oke, paham ya? Membandingkan, mengelompokkan. Oke, selanjutnya, selain membandingkan, mengelompokkan, apa lagi? Saya Apa Bunda nih? mau menjawab. Mengurutkan, Oke, Bu. Mengurutkan. Satu, Mengurutkan. Denisa, Tania. Angkatan berapa, Des? Kelas berapa, Des? Denisa. Denisa kelas 2019A Bunda. Oke. Nomor, urut. 075, absennya 39. Oh, 75. Oke. Kamu bilang mengurutkan. Oke. Mengurutkan apa nih? Mengurutkan benda atau mengurutkan angka secara lisan? Mengurutkan benda dulu, Bun. Mengurutkan benda. Mengurutkan benda. Ya, jadi kan tadi habis mengelompokkan, ada yang besar sendiri, terus kecil sendiri. Nah, setelah itu mengurutkan menurut saya, karena kan anak itu sudah bisa, oh yang kecil ini, jadi setelah yang kecil ini diurutkan yang lebih besar sedikit, terus habis itu yang paling besar, kayak gitu Bunda. Oke, berarti ketika ada unsur mengurutkan, berarti harus ditekankan oleh kalian. Anak itu sudah paham pada konsep membandingkan terkait dengan konsep kata misalnya besar, kecil, terus tebal, tipis, kemudian panjang, pendek. Itu harus kalian tekankan, karena kalau anak itu tidak paham ya dengan ada dua konsep kata, unsur kata besar kecil, kemudian panjang pendek, ini untuk mengurutkan nggak bisa berlanjut, nggak bakalan sukses. Jadi anak harus sudah paham tentang konsep kata membandingkan, terutama adalah konsep lawan kata, yaitu besar kecil, kemudian panjang pendek, tebal tipis, gitu loh. Untuk unsur mengurutkan. Dan untuk mengajarkan mengurutkan pada anak, tahap yang awal adalah dengan mengurutkan hanya dua benda saja, besar dan kecil gitu ya. Ya, ketika mereka sudah bisa besar kecil, baru kita tambahkan dengan 3 benda. Jadi ada kecil, sedang, besar. Paham ya? Ketika 3 benda sudah bisa, baru lanjut dengan dia mengurutkan 4 benda. Dari ukuran kecil ke besar. Begitu seterusnya. Oke, jadi nggak langsung drop ketika dia sudah paham besar kecil, kemudian kalian langsung memberikan kegiatan mengurutkannya dengan menggunakan 4 benda. Oh, itu salah besar kalian. Kalian dikasih 10 langsung. Saya mengajarkan, urutkan dari kecil ke besar gitu ya. Langsung dengan 10 benda gitu ya. Kira-kira kalian confused nggak? Bingung nggak? Bingung nggak kalian sendiri? Bingung. Jadi dia harus kuat dulu tentang konsep mana yang besar, mana yang kecil, kemudian berikan, setelah itu sukses, dia bisa mengurutkan mana yang kecil dan mana yang besar, 2 benda itu, kemudian tambahkan. Dengan ukurannya yang lumayan kelihatan. Jangan yang agak mirip-mirip. Kadang-kadang kan kalian nih ada 3 benda nih, 3 benda. Tapi perbedaannya sangat tipis banget. Antara yang kecil ke sedang tuh tipis banget bedanya. Sama yang besar. Ingat, anak ini masih visual. Sama seperti gini loh. Ya. Ini konsep biasa ya. Ada air dalam botol, bentuknya manjang. Dengan air, ya, botolnya sama-sama bening, tapi satu model manjang banget. Itu 30 cm.
sedangkan yang satunya adalah 15 cm panjangnya. Cuma lebarnya yang 15 cm kan agak lebih lebar. Nah, asumsi anak ketika kita tanya volume mana yang lebih banyak airnya, apa yang terpikirkan oleh anak? Mana yang dia pilih? Volume mana, air mana yang botol panjang 30 cm atau yang 15 cm? Padahal itu takarannya sama, misalnya 500 ml sama 500 ml. Bagi anak, kira-kira dia milih yang mana? Cici, anaknya milih yang mana, Ci? Kira-kira? Lailatul. Yang 30, Bunda. 15 cm, Bunda. Kalau dia milih 15 cm, kalau dia sudah paham, oh ini ada 500 mili, ini ada 500 mili. Tapi kalau anak yang belum paham itu, asumsinya akan milih yang panjang otomatis. Milih yang botolnya panjang. Milih yang botolnya panjang. Karena dia melihat dari visualisasi. Oh, tinggi. Otomatis volumenya isinya lebih banyakkan yang tinggi. Ya, paham ya? Mangkok ukuran besar. Ya kan? Ukuran besar. Ya. Sama mangkok yang istilahnya ukurannya mungkin diameternya lebih kecil, ya kan? Nah, tapi airnya kesannya kan penuh karena diameternya lebih kecil, ya kan? Nah, kira-kira anak akan milih yang mana? Mana jumlah air yang paling banyak? Karena ini visual, asumsi mereka apa? Yang penuh. Betul tidak? Iya kan? Ya, betul, Bunda. Walaupun sebenarnya takaran airnya itu sebenarnya sama, karena dari aqua gelas dengan ukuran yang sama gitu ya. Ukurannya. Bisa dipahami? Bisa, Bunda. Bisa dipahami? Oke. Jadi untuk mengurutkan, ya, tadi harus kalian paparkan di dalam petikan kalian, ya, sampaikan sejelas-jelasnya. Jadi dari tahapan paling mudah hingga sulit, kemudian juga dipaparkan bahwa prasyaratnya apa ketika seorang orang tua atau guru memulai untuk mengajarkan mengurutkan. Bahwa anak sudah memahami konsep besar kecil, panjang pendek, kemudian apalagi tadi tebal tipis atau istilahnya apa gitu ya, kasar halus gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, mengurutkan ya, selain tadi tentang membandingkan besar dan kecil, nah sekarang mengurutkan dari mengarah kepada konsep bilangan. Oke. Nah, jadi mengurutkan pun ada kaitannya dengan yang ini, yang tadi kan kalau tadi kan terhadap membandingkan ya, kaitannya dengan membandingkan. Nah, kalau sekarang mengarah kepada proses mengenalkan ke arah angka atau istilahnya urutan bilangan. Nah, untuk mengurutkan lambang urutan bilangan, berarti apa yang kita ajarkan? Terutama, apa yang harus dikuasai oleh anak? Rote counting. Apa itu rote counting? Kalau dibahasakan Indonesia adalah mengurutkan secara lisan. Lisan, bukan secara dia sudah sudah paham konsepnya dari angka 1, 2, 3, enggak. Tetapi dia sudah familiar dengan istilahnya bahasa 1, 2, 3. Itu yang disebut dengan rote counting. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Ini basic dasar yang harus dikuasai anak. Dan ini perlu proses ya. Kenapa perlu proses? Coba kalian cermati tetangga kalian, saudara kalian sendiri ya. Ketika misalnya bernyanyi atau kita suruh dia berhitung ya secara lisan. Apa yang terjadi? Seringnya mereka 1, 2, 4, 10. Betul tidak? Betul tidak? Jadi pasti mereka mengalami adalah skip counting. Skip counting jadi apa? Jadi memorize mereka nggak langsung gitu loh. Perlu proses. Jadi mereka menghafal kata-kata yang istilahnya di dalam yang istilahnya yang melekat oleh mereka. Misal 1 mungkin oke, mereka paling bisa 1 gitu ya. Tapi nanti setelah 1 itu bisa aja juga kayak 1, 3, 10 gitu. Nah, ini terkait dengan memorize ya. Nah, ini yang perlu pelan-pelan harus kita latih supaya mereka menghafal secara urutannya yang benar. 1, 2, 3, 4. Jadi enggak skip counting yang 1, 5, 10, 7, 3, 2, 1. Ada nggak anak yang gini? Langsung 10 terus 15. 1 gitu. Ada nggak? Ada. Ada kan? Nah, Ada, ini kan Bunda. terkait dengan memori mereka. Jadi mereka ingat tuh apa. Nah, ini yang terkait dengan kalian nggak bisa mengajarkan anak langsung menggunakan benda ketika menghitung dengan benda kalau countingnya belum lancar. Karena itu fatal, bahaya. Ini sudah Bunda sampaikan pada pertemuan pertama, betul tidak? Kalau kalian ingat. Ya. Karena kalau anak berhitungnya secara lisannya masih ngaco, 1, 3, 10, kalau kalian langsung lanjutkan dengan anak suruh pakai benda, yang ngaco, tambah fatal. Bahaya. Oke, jadi harus dikuasai adalah untuk mengurutkan ini ada 2, jadi mengurutkan berdasarkan tadi apa ya istilahnya besar kecil itu, terus kemudian mengurutkan secara lisan terkait dengan ke arah berhitung. Nah, itu harus dikuasai oleh anak dulu. Ketika dia berhitungnya sudah lancar secara urut, nah, baru kalian bisa transisi dengan mengajarkan mereka berhitung dengan menggunakan benda. Gitu ya. Ketika dengan benda sudah bisa, lanjut, baru transisi mengajarkan simbol. Ini angka 1, angka 2, bentuknya seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini, 5 seperti ini, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Oke. Setelah mengurutkan, kira-kira materi apa lagi dari 13 materi yang kemarin kalian buat, ya, yang dapat diberikan pada anak? Mengenalkan Ya, Bu. Patterning atau Pola, Bu. pola. Pola, Bun. Geometri dulu kali, tapi geometrinya 2 bentuk, 3 bentuk. Nah, sekarang pola itu kan kadang-kadang ada kaitannya dengan geometri, betul tidak? Nah, kalau misalnya geometri belum diajarkan, gimana mau kalian mengajarkan pola? Kalian padahal alat APE-nya seringnya adalah bentuk-bentuk geometri, suruh nyusun di ronceng. Betul tidak? Iya kan? Ya, tetapi geometrinya kalau untuk anak usia kira-kira ini tetap pakai tahapan. Ya, nggak bisa langsung kalian minta anak umur 1 tahun suruh langsung menghafal berapa? 5 macam bentuk. Iya kan? Iya kan? 10 macam bentuk. Kalau mengenalkan doang, cuma nyebutin doang, ini bentuk bintang, ini, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian nge-push untuk mereka ini nggak iso.
Paham ya? Ya, bisa dibedakan ya. Jadi kalau untuk istilah penyampaian materi, kan kadang kalau misalnya apa yang sudah jadi ya plastikan itu kan ada 10 atau berapa macam bentuk geometri kan. Gak apa-apa ya diberikan boleh untuk mainan tersebut. Tapi untuk penekanan kita dia apa ya kita programkan dia mengenal bentuk apa itu yang harus kita pelan-pelan. Misalnya kita targetkan dia hafal bentuk lingkaran dengan segitiga. Ketika udah hafal bentuk lingkaran dengan segitiga yang mana, kemudian baru tambahkan persegi gitu loh. Persegi sudah bisa 3 macam, tambahkan lagi mana bintang. Bisa dipahami ya. Tapi kalau misal secara istilah ketika bermain kemudian ini deh bintang, ini lingkaran, ini apa segitiga, ini nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tetapi ketika kita fokus untuk penekanan dia mulai memahami target kita, dia memahami materi, ya minta dia untuk membandingkan mana bentuk lingkaran, mana bentuk segitiga, mana lingkaran, mana segitiga. Itu yang istilahnya kita push, kita ulang lebih sering gitu loh. Nah, ketika 2 itu sudah dipahami oleh anak, baru tambahkan dengan bentuk geometri yang lain, 1 per 1. Paham ya? Mudeng ya? Oke. Berarti, tadi siapa namanya? Siapa tadi namanya? Pelita tadi siapa, Fel? Pelita Haryani Ingrum, Bun. Kamu nomor berapa, Fel? NIM 012. 0112 berarti. 2019A ya? 19 B, Bun. Oh, B, kamu B. Tadi yang jawab mengenai apa tadi? Pola siapa tadi? Saya, Bu. Oh, Dita. Oke. Nah. Angkatan berapa sih? Kelas berapa kamu? Apa B? 2019 B. B. NIM-nya berapa, D? 054, Bu. Mengurutkan, kemudian kita menyebutkan geometri. Oke, setelah geometri, apa lagi? Mengenalkan konsep angka. Konsep angka. Siapa itu yang jawab? Rizky. Iya, Bunda. Angkatan berapa aja? Kelas A atau B? Kelas A, Bunda. Hah? Kelas A. Ya. Oke. Ini berapa absensinya? 018, Bunda, NIM-nya. Oke. Mengenalkan konsep angka. Oke, tadi sudah dipahami ya. Konsep angka itu tadi yaitu mengurutkan, harus dikuasai anak mengurutkan secara lisan dulu, berurutnya, berhitungnya harus lisan dulu. Kemudian lanjut dengan dia menguasai berhitung secara lisan dengan dan juga menghitung dengan benda. Ya. Nah, kemudian habis itu baru transisi menghafal simbol. Ketika simbol, ya, simbol ini untuk mengenalkan simbol pada anak berarti apa penguatannya? Bisa melalui kegiatan menulis. Nah, menulis ini jangan salah oleh konsep kalian seperti yang zaman dulu. Dia hanya anaknya disuruh untuk menulis dengan menggunakan pensil dan kertas. Ya. Titik-titik, garis titik-titik, kemudian anak itu disuruh untuk menebalkan. Enggak, kalau sekarang macem, banyak. Kalau misalnya kayak di Montessori, jadi punya alat, ya, punya alat. Dia pakai kartu, ada kartu angka, ya, kartu angka 1, 2, sampai 10. Nah, anak itu suruh nulis di pasir. Pakai nampan,
kemudian pasir, anak nulis pakai jarinya. 1. Meniru. Paham? Kemudian ada juga kartu, ya, kartu angka, tapi tengah-tengahnya angka 1 itu adalah bolong. Paham? Bayang nggak? Jadi tinggal dia mengikuti. 1, 2, 3. Kayak nyetak gitu loh, jiplak. Paham? Paham. Kemudian Plastikin itu ya, Bu? ya, kalau plastikin kan beda lagi. Kamu nyetak angka, ya kan, kemudian dilaminati, kemudian anak itu pakai plastisin atau pakai play-doh, dia bikin kayak cacing, kemudian meniru angka 1, angka 2 yang ada di cetakan dari kartu itu. Iya kan? Paham? Kalau ini cetak, jadi ini kartunya ada angka 1-nya bolong, kemudian dia nulis tinggal di cetakan itu. Pakai spidol kah, atau pakai kuas kah, atau pakai pensil warna kah? Ini nih angka 1-nya. Satunya di sini. Ini bolong. Paham? Punya bayangan nggak? Punya bayangan nggak? Enggak, Bu. Nah, kelasmu bikin gitu loh ya. Buat, tapi medianya ketika mau pindah ke lidah, udah suruh bawa pulang mereka. Apa aku kasihin ke orang gitu. Intinya seperti itu. Tapi pernah ada alat tersebut dibuat oleh kakak. Itu saya terinspirasinya dari Montessori. Ya, jadi memang saya sangat mengagumi alat-alat matematika Montessori karena istilahnya membantu sekali untuk anak bisa memahami matematika, istilahnya matematika secara istilah menggunakan alat bantu gitu loh, tidak ngawang-ngawang. Oke, lanjut. Ada yang kalian lupa di sini, apalagi selain sebelum konsep angka. Bentuk, Bunda. Tadi udah geometri. Kalau bentuk ini yang ngomong bentuk dalam matematika pasti arahnya adalah kepada bentuk geometri. Nah, ngomongin bentuk geometri otomatis sangkut pautnya dengan spasial, ruang spasial apa itu? Spasial visual lah. Apa? Nah, kalau misalnya kemarin ada nggak sih di 13 yang misalnya ini bentuk segitiga, bayangan segitiganya mana? Pengumpulan Kondensi satu. Spasial, Terus kalau misalnya ini ada misalnya gambar harimau, bayangan harimau. Oh, itu sen spatial, Bunda. Spasial kondensasi Tapi satu-satu. memang enggak, itu sebentar. Ini ada ini saling berkaitan. Visual spasial dengan korespondensi satu-satu itu adalah hal yang berbeda. Korespondensi satu-satu adalah memastikan anak itu, misalnya gini loh, kalau misalnya apa ya, pengertian korespondensi satu-satu coba kalian cari ya. Udah nggak hafal nih. Inti poinnya adalah kalau korespondensi satu-satu, jadi mereka memahami bahwa ketika itu kuenya ada 4, berarti orangnya ada 4. Ya. Terus misalnya mencari pasangan, lah intinya gampang gitu. Misalnya ada topi, kemudian dasi, kemudian ada kemeja, kemudian ada tas, ya kan, tas jinjing. Nah, kalau topi itu dipasangnya kemana? Oh, ke kepala. Kalau misal dasi dipasangnya kemana? Oh, di kemeja atau di leher, misalnya gitu. Kemudian kalau baju di mana? Oh, di bagian tubuh. Kemudian kalau tas di mana? Oh, di tangan. Jadi mereka memahami kayak misal gini. Oh, kalau misalnya
gelas, gelas berarti pasangannya apa? Oh, tatakannya, tatakan gelas. Terus kalau misalnya sendok pasangannya apa? Oh, garpu. Terus kalau misalnya panci, ya, pasangannya apa? Misalnya apa itu yang apa kok sutil sih? Yang kalau buat ngambil sop itu apa? Gagangan itu apa? Capitan. Apa itu? Entong, capitan. tirus. Ya, tirus. Jadi kalau korespondensi satu-satu, jadi mereka misalnya gini, kalau harimau makannya apa? Daging. Kalau misalnya kucing makanannya apa? Misalnya, oh misalnya ikan. Kemudian kalau misalnya ikan makannya apa? Seperti itu. Itu korespondensi satu-satu. Jadi dia mampu memasangkan. Gampangannya adalah mencari pasangannya gitu ya. Kalau kegiatan aktivitas itu seringnya seperti itu. Carilah pasangannya. Betul? Betul? Paham? Betul, Bunda. Satu. Nah, Betul, Bun. yang tadi visual spasial memang kalau itu ada kaitannya dengan korespondensi satu-satu, tetapi penekanan visual spasial adalah anak itu mengerti bahwa apa ya, spasinya apa ya, bentuknya ini berat apa ya, ciri-ciri bentuk, kemudian pasangannya itu dipasangkan di mana, spasialnya visual spasialnya yang mana. Jadi kayak misalnya mencari bayangan bentuk. Jadi kayak misalnya bentuk ada gambar lemari, terus bayangan lemari yang mana? Puzzle Itu adalah visual spasial. Visual spasial. Tripun. Puzzle itu masuk kepada bagian visual spasial. Contohnya terutama kalau untuk yang paling mudah itu bentuk misalnya gambar-gambar bentuk geometri, terus anak memasangkannya yang mana. Itu adalah visual spasial. Bisa dipahami? Tapi kalau puzzle yang banyak beredar di pasaran yang bentuknya bentuknya gelombang-gelombang, terus jumlahnya itu sampai 20, lebih daripada 10, itu sebenarnya tidak dianjurkan kalian berikan pada anak. Kecuali istilahnya kalian sudah mengetahui bahwa anak sudah mampu untuk kepingan itu 10, 20, 10, 15. Jadi sebenarnya untuk mengajarkan puzzle itu pada anak pakai tahapan. Tahapan misalnya gini. Oh, kepingannya cuma 2 doang. Dari 2 dulu, kemudian nambah jadi 3, kemudian cuma dipotong menjadi 4. Paham nggak? Kan selama ini kalau misalnya yang sering jadi kan puzzle itu kan bentuknya asal aja kan, gelombang gitu kan. Puzzle yang dijual di pasaran. Bukan yang khusus APE. Kalau APE khusus, dia biasanya ada giniannya. Ada gambar. Kemudian ada pegangannya. Betul tidak? Benar. Ya kan? Nah, kalau kalian sudah paham, itu sebenarnya kalian bisa buat sendiri. Jadi gini, misalnya ada gambar, ada gambar rumah gitu ya. Nah, rumah itu cuma dibagi jadi 2. Pasungan cuma 2. Kemudian nanti misalnya ada gambar motor, gitu ya, gambar motor. Gambar motornya dibagi menjadi misalnya, tapi pakai potongan yang sederhana. Jadi dibagi menjadi 4 set gitu. Nggak pakai neko-neko dulu. Nanti baru habis itu nanti jadi kepingan 5 keping. Nah, tetapi yang gampang. Bentuknya didasari oleh bentuk persegi panjang, atau jadi segitiga gitu. Bisa dipahami? Ya. Nah, kalau Montessori beda lagi konsep Montessori. Jadi, kalau puzzle di Montessori
Coba kalian cari videonya kalau kalian ini. Jadi kalau misalnya itu adalah gambarnya bunga, jadi dia itu dipotong itu adalah apa? Per bagian. Jadi daun itu bisa dicopot, terus bunganya bisa dicopot, kemudian putiknya bisa dicopot, batangnya bisa dicopot. Jadi di Montessori konsep puzzle-nya adalah sambil mengenalkan bagian-bagian. Jadi kalau misalnya itu adalah tentang peta Kalimantan, jadi yang bisa dicopot itu adalah misalnya ini Kalimantan Timur, ini Kalimantan Barat, ini Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, seperti itu. Jadi kalau di Montessori seperti itu, bisa dipahami. Jadi kalau misalnya burung, itu mulutnya, paruhnya bisa dicopot. Kemudian nanti bagian sayapnya bisa dicopot. Kemudian bagian kakinya bisa dicopot. Jadi kalau konsep puzzle-nya Montessori. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Halo? Oke, setelah korespondensi satu-satu, tadi apa? Ada. Yang visual spasial ada. Jadi lupa soalnya. Karena visual spasial itu juga terkait dengan matematika. Konsep ruang. Oh, konsep ruang. Konsep ruang paling gampang bahasanya istilahnya. Ya. Oke. Apa lagi? Jadi nih ya, saya kembali saya ingatkan lagi, ada kegiatan membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan berdasarkan konsep besar kecil, tinggi pendek dan lain sebagainya. Kemudian mengurutkan dari konsep berhitung secara lisan, thought counting. Kemudian setelah itu mengenalkan geometri, setelah geometri dibarengi dengan korespondensi satu-satu. Sebenarnya kalau berbeda, korespondensi satu-satu itu barengannya sama apa? Membandingkan, mengelompokkan, korespondensi satu-satu, baru mengurutkan bisa barengan ya? Iya nggak? Ya nggak? Karena Iya, Bu. korespondensi satu-satu menurut Bu Ida juga dasar nih, ya kan? Ya bisa lah dibarengin setelah geometri terus korespondensi satu-satu bisa lah. Nah, berarti konsep angka itu bisa setelahnya korespondensi satu-satu. Ya. Spasialnya selanjutnya tadi, apa? Spasialnya tadi di sebelum Visual spasialnya atau di mana, Bu? Visual spasialnya itu bisa barengan dengan membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan geometri, korespondensi satu visual spasial. Nah, karena konsep ke angka itu sesuatu yang istilah fokus menjurus, ada tahapannya lagi gitu loh. Jadi kalau visual spasial itu bisa dibarengi dengan membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan geometri, korespondensi satu visual spasial itu bisa. Ya. Nah, karena konsep angka itu panjang lagi urusannya. Jadi konsep angka itu istilahnya setelah visual korespondensi, visual spasial itu baru konsep angka. Setelah dia bisa mampu mengurutkan secara lisan, itu baru bisa diajarkan pada konsep angka. Ya. Oke, lanjut. Apalagi setelah itu? Setelah ini semuanya pola. Ya. Mulai dari pengenalan pola yang paling sederhana, Bunda. Polanya ingat. Nah, pola ini macam-macamnya. Kalau mengajarkan pola ini bisa anak itu disuruh untuk
ini garis lurus gitu ya, kemudian anak menempelkan kertas atau menempelkan sedotan di atas garis lurus tersebut, atau dengan kegiatan meronce, ya. Nah, asumsinya orang-orang namanya pola pasti lebih cenderung dengan melakukan kegiatan meronce, betul tidak? Betul tidak? Betul, Iya Bunda. Iya. kan? Padahal bisa juga melalui misalnya dia menghias bingkai dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah kalian sediakan, itu bisa. Kemudian nempel jejak kaki ya, anak itu jejak kaki ada misalnya jejak kaki warna merah, warna kuning, warna merah, warna kuning, warna merah, warna kuning, warna merah, warna kuning, ya. Nah, dia masang di ubin, misal dari pintu mana menuju kamarnya, itu kan sudah pola merah kuning merah kuning merah kuning. Dengan kalau yang merah itu untuk kaki kanan, yang kuning itu kaki kiri, merah kanan gitu. Oke, lanjut. Setelah pola apa? Pengukuran. Ada pengukurannya. Iya, ada Angka pun tadi pengukuran. bilangan. Maksudnya kalau angka itu masuk ke konsep angka atau konsep bilangan tadi. Ya. Oke, apalagi? Kira-kira. Mana yang 13 apalagi? Counting, Bun, menghitung. Menghitung tadi berarti setelah mengurutkan ini kan ada mengurutkan pakai besar kecil, tinggi pendek. Nah, itu mengurutkan secara counting, secara angka. Nah, ini maksudnya counting ini maksudnya ke anak menghafal angka secara urut secara lisan. Jadi sebut rote counting. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian berhitung dengan menggunakan benda. Jadi ketika anak itu sudah bisa berhitung secara lisan secara urut, baik maju maupun mundur, baru anak berhitung dengan menggunakan benda. Begitu. Setelah benda sudah bisa, baru anak dikenalkan pada simbol. Simbolnya sudah hafal, baru disambungkan dengan tadi berhitung benda dan mana kartu angka satunya, mana angka duanya. Yes, paham? Mudah. Paham nggak? Itu urutannya. Oke. Lanjut. Apalagi? Grafik, Pengukuran, panjang pendek. Pengukuran, mungkin. Oke. Oke, pengukuran, pengukuran itu kan ada baku dan non baku, ya. Pengukuran itu ada pengukuran baku sama non baku. Baku dan non baku. Nah, tapi syarat pengukuran ini berarti kan pastikan anak sudah bisa berhitung 1, 2, 3, 4, 5 dan dia sudah bisa menulis, sudah memahami konsep angka. Angka 2 berarti perwakilannya berapa, 1 itu maknanya seperti apa, 3, simbol 3 berarti maknanya seperti apa. Maksudnya maknanya gini, ketika kamu kasih dia angka 3, dia misalnya memilih angka 3, dia paham bahwa 3 permen itu adalah simbolnya 3. Bentuknya seperti itu. Paham ya? Jadi untuk mengajarkan pengukuran, prasyaratnya adalah anak sudah menguasai mengenal konsep bilangan atau konsep angka. Kok gitu Bu Ida? Contoh gini, kalian meminta anak untuk mengukur meja lipatnya. Berapa panjang meja lipatmu? Pakai pensil yang ukurnya.
Ya. Nah, kan dia harus paham. Ini satu, ini dua, ini tiga. Terus kalau dia suruh untuk mengukur dengan menggunakan jarinya, jengkalnya, tangannya. 1, 2, 3, 4. Ini berarti harus sudah paham urutan angka. Dan ketika nyebutin 4, dia harus bisa menuliskan angka 4. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya kalian, Bu Ida minta, kalian mengukur panjangnya kamar kalian dengan menggunakan kaki kalian. Berapa jumlah kakinya? Berapa panjangnya kamar kalian dengan menggunakan kaki? Jejak kaki kalian. 10, Bu. 15, Bu, saya. Ya, paham ya? Jadi kalau untuk melakukan mengajarkan pengukuran, berarti kan prasyaratnya anak harus sudah bisa mengenal konsep bilangan. Kalau belum, nggak bisa kalian mengajarkan tentang pengukuran. Oke, Felita, paham? Paham? Teman yang lain paham? Paham, Oke. Lanjut, sekarang statistik. Nah, dulu nggak kebayang. Bu Wida, kok ngajarin anak kan statistik sih? Gimana? Gimana ngajarin statistik pada anak, gitu kan? Dulu juga Bu Wida juga menganggap bahwa statistik itu istilahnya berat dulu. Tetapi ketika Bu Wida baca buku, kemudian bahwa ini ya dengan ilustrasi-ilustrasi, Bu Wida bilang, iya ya ini berarti termasuk statistik gitu ya. Contoh gini, dalam satu kelas kayak sekarang ini saya tanya gitu ya, siapa yang suka warna merah? Siapa yang suka warna hitam? Siapa yang suka warna ungu? Siapa yang suka warna ini? Misalnya gitu ya. Jadi saya panggil anak satu persatu, kemudian mereka disuruh untuk menempelkan warna-warna tersebut sesuai dengan yang mereka suka. Ya kan? Nah, bisa kebayang misalnya ada 10 orang anak misalnya. Dia ada 10 orang anak. Nah, yang suka warna merah itu ada 4. Yang suka warna kuning itu ada 5. Yang 4 tambah 5 berapa? 9. Yang suka warna hijau cuma 1. Jadi mereka kan dipanggil nih satu persatu, terus langsung nempel di papan tulis. Itu sudah melakukan, berarti mereka sudah melakukan statistik. Bunda mau tanya, Bu Ida. Oke, Eli, apa? Nah, Bu, kalau dan juga Pak Eli nih. Eli, oke. Apa, Li? Nah, kalau kegiatannya, contoh kegiatan statistik itu terus apa enggak kegiatan grafik? Soalnya kemarin Eca tuh waktu yang baca-baca contoh kegiatan grafik itu ada kegiatannya hampir sama. Jadi kayak anak itu cairan berwarna yang udah berwarna gitu. Nanti siapa yang suka warna ini, siapa yang suka warna ini, nanti kelihatan mana warna yang paling disukai anak sekelas. Kan itu nanti ukurannya kayak paling tinggi gitu ya, Bun ya. Nah, iya, gitu. jadi bentuknya grafik, dan media tersebut sudah pernah dibuat oleh kakak kelas ya. Jadi grafiknya itu waktu itu bikinnya dari papan flanel, dia buat papan flanel ya. Kemudian dia mau pakai menggunakan tema apa, saya bebaskan. Jadi waktu itu ada tentang kendaraan, tema kendaraan. Jadi ada yang kendaraan pesawat, mobil, terus sepeda, kemudian apalagi beca gitu ya. Nah, itu ada di kantor. Udah balik belum ya?
Jangan-jangan udah dipinjam belum balik, kayaknya belum balik gitu. Nah kemudian per masing-masing anak waktu itu saya membuat kakak sekalian kalau bikin sepeda berarti ada 10, kemudian ini ada 10, ini ada 10, 10, semuanya harus 10 semuanya, minimal 10 semuanya. Jadi nanti walaupun kita menjaga 10, tapi kan nanti kan akan kelihatan per anak itu, bisa anaknya harus dipastikan anaknya 10 ya. Anaknya 10 berarti kita menyediakan juga 10. Semua dari item-item itu 10. Kenapa demikian? Karena kan bisa aja ada kemungkinan, karena statistik ini juga ada kaitannya dengan probability ketika kita membuat alatnya, medianya. Bisa jadi nggak dari satu kelas tersebut 10-10-nya memilih mobil semuanya? Ada, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali, betul? Betul nggak? Kemungkinan sangat kecil sekali, tapi ada kemungkinan juga bahwa itu bisa saja semuanya memilih mobil. Walaupun presentasinya sangat kecil sekali gitu. Bisa dipahami? Bisa kalian makanan ya, buah kesukaan. Nah, saya cuma menyediakan ada 4. Misal pisang, kemudian stroberi, kemudian mangga, kemudian satunya lagi apa? Jeruk. 4. Ya kan? 4. Anaknya ada 10. Berarti saya harus menyediakan berapa ini? Semuanya. Kalau saya menyediakan 5, bisa ada kemungkinan nggak? Ternyata yang memilih jeruk itu ada 6. Iya kan? Nah, berarti untuk amannya, kalau anaknya ada 10, kita harus menyediakan jeruk itu 10, ya kan? Pisang itu 10, kemudian mangga itu 10, ya. Gitu, itu untuk amannya. Nanti ketika realisasinya, pasti nanti akan kebentuk menjadi kayak yang disampaikan oleh Eli. Jadinya grafik. Gitu. Grafik batang, tapi bentuknya buah. Jadi batang, tapi istilahnya perwakilannya bentuk-bentuk buah-buah tersebut. Bisa dipahami? Coba nanti besoklah kita cari ya bersama-sama. Oke, selanjutnya apalagi? Kemarin 13 apa aja? Udah lupa lagi. Membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan, geometri, korespondensi satu-satu, konsep angka, visual spasial, pola, pengukuran, baku dan non baku. Terus apa tadi? Statistik ya? Statistik. Apalagi 13 kemarin yang belum Bu Wida sebutkan. Number sense. Number sense. Oke. Ini yang kemarin Bu Wida kepotong ya waktu kemarin bahas tentang number sense. Nah, number sense ini sangat penting. Tetapi jujur memang di kalangan istilahnya matematika anak usia dini di Indonesia ini jarang diajarkan. Jadi number sense ini kemarin yang mana ya itunya ya? Udah lupa. PPT-nya yang mana ya? Apa videonya? Link videonya tolong. Sharekan ke Bu Wida lagi. Yang masih ingat. Udah lupa. Bunda. Number sense ini kaitannya dengan pemahaman bilangan ya Bun? Ya, betul. Kayak menghitungkan jumlah, menghitung lebih banyak, lebih sedikit, dan lain-lain. Iya, tetapi kita jarang diajarkan gini loh. Bagaimana ya caranya membuat angka 10 itu? Gitu loh. Second one that they talk about is that kids need to know instantly what is 1 and 2, 4, and 5. If I just give a digit 6 and ask the kids what's 1 more, just knowing that 7, the digit 7 is next, doesn't really tell me much about it. But if I have a visual like this math graph, the top one is showing 6, the bottom one is showing 7,
that helps me understand better the lacking. So in today's video, that's what this is all about. Is what is it and why is it so important? So I am going to switch over, hopefully here's out. I'm going to switch over what is and why it is so actually as a result of exploring numbers. Jadi mereka memahami hubungan antar hubungan angka. They can experience this part and they know what to do. And every time wasn't until they talk about four relationships that you need to have. Nah, ini yang tadi ya ada kaitannya dengan spasial ya, hubungan spasial. Spasial itu ini kalau kita pelajari itu kalau salah di Piaget gitu loh ya. Jadi jumlah dot 3 dengan 4 ini kalau secara lihat sedikit langsung cepat. Nah, kira-kira mana yang paling banyak dotnya? Yang 4, yang kanan. Nah, itu karena kamu paham. Itu karena kamu paham. Tapi kalau misalnya anak, ya, ini bisa jadi dia milih 3. Karena kan ini bentuknya dia gini manjang. Gini. Bisa juga ada anak yang memilih 4 ini. Jadi ini tergantung dari istilahnya konsep pola pandang pemikiran mereka. Contoh gini, di dalam ini kan bisa kita kasih lingkaran nih ya. Kita kasih lingkaran. Ini kasih lingkaran. Ya kan? Nah, yang ini jumlah kelerengnya 5, ya. Ini juga 5. Tetapi bentuknya kita acak. Paham? Ini di sini 5 nih. Di sini 5. Yang di sini Bu Wida naruhnya di sini sama di sini. Bisa dipahami? Jadi jumlah lingkarannya sama. Bu Wida taruh di dalam lingkaran, tapi kelereng ini yang satu Bu Wida bentuk jadi bentuk segitiga, yang satunya dibentuk menjadi dalam bentuk segi 4. Paham? Ini di tengah-tengah ini nanti ada lingkaran. Ada lagi satu kelereng. Paham? Tapi kalau dibentuk, ini jadinya bentuk segi 4 misalnya. Nah, yang ini saya susun menjadi bentuk segitiga, tapi jumlahnya juga 5. Punya bayangan? Punya bayangan, teman-teman? Punya bayangan nggak? Halo? Punya bayangan nggak? Punya Bunda. Nis, jadi teman-teman, jadi ini kan ini saya taruh nih segi 4. Bentuknya latar belakangnya segi 4. Saya taruh kelereng itu di dasarnya segi 4. Kemudian satu, jumlahnya juga sama, kelerengnya 5, tetapi saya taruh dalam bentuk latar background-nya adalah segi 3. Oke, paham ya? Nah, menurut mereka kira-kira mana yang paling banyak? Ada yang menganggap bahwa yang segi 4 banyak, ada yang menganggap segi 3 banyak. Gitu. Padahal jumlahnya sama. Ini 5, ini 5. Sama seperti tadi yang Bu Ida sampaikan, ya. Volume air di dalam botol mana yang lebih banyak? Asumsinya kalau tinggi itu menurut mereka adalah yang paling banyak. Padahal kalau misalnya sudah tahu takarannya sama, mereka akan bilang, oh ini sama, hanya bentuknya ini. Tapi ketika ini masih mereka paham adalah visual, secara visual, mereka belum memahami ini jumlahnya sama. Gitu. Ya, cukup jelas ya. Jadi, having a visual to go with a numeral this relate to each other. Nah, dotnya ada berapa? Ininya ada berapa? Baru dia mengatakan yang ini sama atau ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Misal seperti itu. Oke? To develop their sense of numbers. So, here's the first. I know this is 4.
we have those visual pictures. If I just have the tools to go with the number, it's the perfect format lab. If I just, again, if I ini kita hitung. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ya. Ini sama-sama 20 semuanya. Yang ini 6, yang ini 7. Nah ini yang saya maksud ya. Yang untuk ini, mana yang lebih banyak? Yang sisi sini, ini 6. 6 dengan 12. 14 lebih banyakkan mana? 7 dengan 13 lebih banyakkan mana? Ya. Tapi kalau ketika ini semuanya digabungkan, sebenarnya jumlah bendanya adalah sama, yaitu 20. Ini 20. Ya. Oke, lanjut. Give a digit 6 and ask the kid one more. Just knowing that 7, the digit 7 is next to it, tell me much about it. But if I have a visual like this math graph, the top one is showing 6, the bottom one is showing 7, that helps me understand better about 6 and 7 and how it is one less and one more than each other. Right? The third one is benchmarks of 5 and 10. So taking. Jadi gini maksudnya. Ya, dengan menggunakan visualisasi seperti ini, anak akan lebih mudah memahami ya konsep 6 dengan 7. Kita dibandingkan di compare, dia akan lebih cepat mencernanya. 6 sama 7 itu lebih banyakkan yang mana? Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Kemudian yang berikutnya, how it is one less and one more. Third one is benchmarks of 5 and 10. So taking that visual idea. Kemudian tentang konsep bahwa 5 dan 10 ya. Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Kelereng. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada kotak ini ada 10. Di mana ini disusun oleh beliau. Ini 5, atas 5, di bawah juga 5. Ya. Kalau dihitung, kotaknya ada berapa? Ada 10. Kemudian kelerengnya ada 9 ditaruh. Ya. Jadi anak akan mengetahui bahwa I have visuals, but the visuals matter. So I could have a string of 9 things and say that's a visual representation of 9. It is. But it doesn't help me develop what 9 really is in relationship to other things. And the benchmarks of 5 and 10 are really, really huge. So taking those 9 things, putting them into the 10 frame helps develop how 9 relates to 5 and how it relates to 10, along with seeing that it's 9 individual things. Oke, paham. Jadi, ngerti nggak nih yang diomongin? Ngerti nggak yang diomongin oleh ini? Siapa namanya? Cewek ini. Paham nggak? Jadi gini, dengan menggunakan, ya, saya menggunakan kotak ini, akan memudahkan anak. 9 itu, posisi 9, dikaitkan dengan angka 5 dan 10, anak akan lebih mudah memahaminya. Bagaimana konsep 9 dikaitkan dengan angka 5? Bagaimana konsep 9 dikaitkan dengan angka 10? Jadi dengan visualisasi seperti ini, anak akan lebih mudah memahami bahwa kalau konsep 5 tersebut, ya kan, 9 itu posisinya adalah, oh,
Kalau di posisi 5, ini kurang 1. 9 itu. Tapi kalau posisi 10, dia juga kurang 1. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 9 itu posisinya lebih besar daripada 5. Kemudian, pada konsep dikaitkan dengan 10, ya 9 itu posisinya ternyata adalah sebelumnya 10. Begitu. The last one is being able to understand that a whole can be broken into parts and the parts come together to make a whole. Nah, ini yang paling penting yaitu part and whole ya. Kalau bahasanya matematika, bukunya itu part and whole. Jadi bagaimana cara membuat angka 7 ya. Bahwa 0 sama 7 plus 7 ini adalah seperti ini. Kalau 1 tambah 6 seperti ini. 2 tambah 5 sama seperti ini. Kalau 5 ditambah 2 berarti ini kan kebalik. Ini 5, ini 2 di sini. Bisa dipahami? Ya. Bisa, Bunda. Job, I'm having to break all of these apart. We do lots of productivities with number bonds and whatever else you may call them. But being able to show all the parts that make the whole. We'll do that with the numerals, but we also want to do that with the visuals to help kids have the visual aspect. But it's also really important to spend time talking about not just what are all the ways you can break apart 7, but when would you break 7 into a 1 and a 6 versus a 2 and a 5? What's the point of being able to break that apart? Now, here's my spiel a little bit about why it's important. Because we have all of these standards being thrown at us, and this is just a sampling of some of the standards that are out there, but really, it's not about focusing on that standard. If you focus on developing sense for your students, all of these standards become so much easier to do. Okay, so let's look at a really quick example. Let's say I want to do 9 plus 7, and I could just have kids memorize 9 plus 7, no big deal. But if we spend time developing relationships and we have visuals to go along with 9 plus 7, and some kids are starting to develop that, wow, 9 plus 7 is really like having 10 plus 6. I can take one and give it, build a 10 frame, like they have that visual in their mind. I can build a 10 frame and then I just have 6 left over. That's awesome. And it seems, you know, like oh, that takes like a lot of time. I can just memorize it. But the power of building number sense is that it lasts beyond just like the facts like this. And let's say we move into problems like this, where we have to add and subtract, become fluent within 1,000. Well, doing this problem, yes, I could stack it through the traditional algorithm, but man, this problem would be so much nicer if I could just move one over and create 300, and then I only got 300 and 356. That problem is way nicer than stacking it. And so having that number sense really isn't even just for whole numbers. As kids start to move into decimals, doing a problem like this becomes so much nicer, right? Oke, Bu udah jelaskan ya. Jadi dengan mengembangkan ya number sense, ketika dia ketemu ya suatu permasalahan soal seperti ini, anak lebih cepat mengerjakannya. Dengan cara bagaimana? Ini dipindahin aja ke sini 10. 6-nya, 7-nya dipindahin ke sini 1. Ini jadi 10. Berarti ini 6. Berarti 10 tambah 6 berarti 16. Gitu. Ketika anak itu paham bahwa angka 9 ke 10 itu jaraknya adalah 1, jadi dia tinggal mengurangi angka 7 ini ke sini. Jadi ini dipindahkan menjadi 10. Kemudian ini menjadi 6. Karena tadi sudah dikurangi. Sehingga 9 tambah 7 adalah 16. Sorry. Nah, kemudian ketika dia dapat soal 300. Nah, ini. Kalau misalnya seperti ini, nah, untuk memudahkan perhitungan, jadi ini dikurangi 1, ini menjadi 300, yang ini menjadi 356.
tinggal dia tambahkan 300 sama 356 berarti 656 begitu ya. Where we have to add and subtract becomes cooler than 1,000. Well, doing this problem, yes, I could wait like a problem like this becomes so much nicer, right? 1,600 per point. But if I have 3.5 plus 5 and 3/4. Cukup jelas? Jadi kalau untuk apa tadi number sense, yang paling penting itu adalah untuk yang di Indonesia sendiri, yang Bu Wida menyadari, kalau sekarang saya kurang tahu ya, tapi kalau Bu Wida mengingat kembali dulu, Bu Wida nggak pernah tuh diajarkan oleh guru Bu Wida, bagaimana ya 10 itu terbentuk, oh 9 ditambah 1 sama dengan 10, atau 1 tambah 9 sama dengan 10, kemudian kalau misalnya 2 ditambah 8 sama dengan 10, 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi, apa saja angka yang bisa membentuk angka 10 gitu. Pernah nggak? Dulu kita nggak ya? Diajarkan nggak? Kalian diajarkan nggak? Kalau dulu Bunda nggak pernah diajarkan itu. Tidak, Bunda. Nggak pernah, Bu. Ya, ini yang istilahnya diajarkan di dalam materi matematika untuk di luar negeri seperti itu. Jadi ada konsep tentang number sense gitu loh. Nah, terutama number sense ini kita ajarkan pada anak ketika dia sudah mengenal konsep bilangan. Nggak bisa kalau belum mengenal konsep bilangan, nggak bisa. Number sense ini kita ajarkan pada anak, nggak bisa. Nah, number sense ini akan memudahkan anak untuk melakukan kegiatan operasi hitung nantinya. Sama halnya dasar yang tadi Bunda sampaikan. Kenapa penekanan anak harus bisa berhitung secara urut baik maju dan mundur itu harus dikuasai oleh anak, harus kalian ajarkan. Karena itu pada dasarnya nanti ke depannya itu akan memudahkan anak untuk melakukan pertambahan dan pengurangan. Gitu loh. Kalau kalian mengajarkan anak selalu berhitung maju terus, pengurangannya akan mengalami kesulitan dia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Padahal pengurangan itu ada kaitannya dengan hitung mundur. Betul tidak? Gitu loh. Ya. Ya kan? Nah, kemudian number sense ini itu memperkuat pemikiran pola gini loh. Kalau aku punya kue 2, ya. Aku punya kue 2, terus supaya jadi 7, berarti aku harus beli kue berapa lagi gitu. Jadi part and whole ini akan menguatkan anak pada konsep keseluruhan gitu loh. Keseluruhan dalam arti kata ketika ini dikuasai oleh mereka nggak bakalan kesulitan untuk melakukan kegiatan pertambahan maupun pengurangan. Mereka nggak bakalan bingung, dia akan cepat banget tanggapnya. Kapan waktunya pertambahan, kapan waktunya pengurangan. Karena mereka memahami bahwa untuk membentuk angka 10 itu bisa dengan berbagai macam cara gitu loh. Ada 2 tambah 8, bisa 3 tambah 7, bisa 5 tambah 5, bisa 4 tambah 6, bisa 3 tambah 7. Beda loh ya. 7 tambah 3 dengan 3 tambah 7 beda loh ya. Hasilnya sama, tapi prosesnya beda. Sama seperti tadi gue udah ngomongin tentang perkalian. Perkalian 4 kali 5 dengan 5 kali 4. Hasilnya sama, tapi prosesnya berbeda. Ya. Begitu juga dengan pertambahan. 2 ditambah 7 dengan 7 tambah 2, beda nggak? Beda, Beda Bun. prosesnya. Ya kan? 2 tambah 7 berarti 2-nya dulu yang dikeluarkan. Permen 2. Baru habis itu 7 permen dikeluarkan. Terus dihitung.
2 permen ditambah 7 permen, artinya 9. Tapi kalau 7 ditambah 2, berarti permennya jumlah 7 itu dulu dikeluarkan, baru ditambah dengan 2 permen. Hasilnya menjadi 9. Ujung ya, paham ya? Oke, lanjut. Apa materi berikutnya? Setelah number sen. Jadi kalau number sen itu nanti ada kaitannya tadi dengan mengajarkan anak tentang mana besar, mana kecil, kemudian terutama terus penekanan pada part and whole. Part and whole itu yang tadi Bu Ida bilang. Bagaimana cara membentuk suatu angka. Jadi ketika terbentuknya suatu angka lah, misal 2 ditambah 7 berarti menjadi angka 9. Kalau 2 ditambah 7 sama dengan berapa? 9. Jadi bagaimana terbentuknya angka 9? Itu adalah part and whole. Kurang gampangannya kurang lebih seperti itu. Ya. Lanjut. Apa lagi? Bun. Ada lagi mau tanya? Yo. Itu Bun, saya pernah menjumpai beberapa anak yang ketika mengerjakan penjumlahan seperti yang ditunjukkan Bu Wida tadi, 2 sama 7 ya Bun, 7 sama 2. Nah, si anak tersebut itu menjumlahkan angka yang paling besar. Jadi semisal ada 5 sama 7. Nah, yang didulukan itu 7-nya dulu Bun, baru 5. Gitu. Jadi ada soal-soal seperti itu banyak, tapi yang dikerjakan itu mulai dari yang jumlahnya besar. Jadi semisal ada 3 ditambah 5 gitu, tapi ngerjakannya dibalik Bun, 5 ditambah 3. Jadi yang besar dulu yang diucapkan. Ya. Seperti itu Bun. Karena ini pola pengajaran dari guru yang menggunakan tangan. Ini nggak lepas dari jari tangan. Ya, jadi gini, kan simpan di dalam mulut gitu ya. Apa bahasanya? Simpan angka dalam mulut gitu ya. Yang besar di mulut, yang kecil di tangan gitu. Karena dia pakai polanya seperti itu. Jadi ketika misalnya, walaupun misal soalnya adalah misal 2 ditambah 11, ya kan? 2 tambah 11, berarti kan jadinya cuma 2. 11-nya paling besar di mulut. Habis 11, 12, 13. Betul? Nah, misal dibalik, 11 ditambah 2. Ya kan? Jari tangannya 2. Yang di mulut 11. Ya kan? Habis 11 berapa? 12, 13. Nah, sekarang kalau kebalikannya 2 ditambah 11. Ya. 2-nya di mulut. Jadinya 11 kan nggak bisa. Paham nih? Jadi ini kaitannya dengan istilahnya karena kebiasaan oleh guru pakai alat bantunya adalah jari tangan. Sehingga dihitungnya adalah yang tadi kamu sebutkan, konsep dari angka yang paling besar, ya kan, adalah gunakan mulut. Yang paling sedikit gunakan jari. Gitu. Makanya kalau kamu pakai alatnya Montessori, ini insya Allah tidak akan terjadi hal seperti ini. Kamu bisa lihat kan, anak itu ngitung benar satu persatu. Nih, saya lihatkan ya, yang berhitung dengan istilahnya yang itu loh, manik-manik. Nih, saya lihatkan kalian. Saya yang ini. Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu.
10 units is 10 bars. 10 bars make 100 squares. And 100 squares make 1,000. Oke, manik-manik ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini sebenarnya ada 10 ya, maksudnya sepuluhan, satuan berubah jadi puluhan. Jadi ini digabungkan manik-manik ini dalam satu urutan. Ini ada 10 manik-manik. Jadi ini adalah puluhan. Kemudian puluhan ini menjadi tadi kepingan ini menjadi ini 1, 2, 3, 4. Pokoknya ada 100. Ini anggapannya adalah 100. Ini adalah 100. Nah, 100 ini digabung ini menjadi ribuan, 1000. Ya. Yo. For just $67, you can make as many videos as you want and never need to pick up a camera or use any. Have the child take out a small little mat such as this one and the word. Bring the child's attention to the size, as it's very small. Have the child feel it and place it on the mat. Tell the child this is called unit. Have the child say its name. This one is different than the unit. Have the child feel it and then place it on the mat. Tell the child, we're going to count to see how many units we have. Count with the child. 1 unit, 2 units, 3 units, 4 units, 5 units, 6 units, 7 units, 8 units, 9 units. Tell the child that we come 10. Again, bring the child to the side. Bu Ida, Ya. mohon maaf Bu, waktunya Ya, sudah habis. tahu waktunya habis. Iya Bu. Ya, tahu. Tapi tunggu ya. Sudah paham ya? Sudah paham ya ini ya? Iya Bu. Komplit ya. Ya, Bu. Kemudian untuk minggu besok tugas kalian adalah membuat satu video yang kalian praktekkan pada anak dengan kalian membahas satu dari 13 materi yang kemarin. Kalian ambil salah satunya, misalnya kalian mau kegiatan mengajarkan membandingkan pada anak. Oke? Atau misalnya Zanubah maunya mengelompokkan. Berarti Zanubah di dalam videonya itu adalah memberikan beberapa kegiatan mengenalkan atau menstimulasi kegiatan mengelompokkan pada anak dengan berbagai macam benda yang ada. Jadi misalnya gini, di dalam video itu kalian membuat ada 10 kegiatan. Ya, misal kalau kalian bahas tentang membandingkan, berarti ada 10 kegiatan tentang kegiatan membandingkan. Itu bisa diajarkan melalui kegiatan apa saja, gitu ya. Dan itu dipraktekkan pada seorang anak, ya. Anak itu terserah kalian. Jadi ini disesuaikan dengan istilah menurut kalian kegiatan membandingkan kalau untuk anak umur 1 tahun itu melalui kegiatan apa saja, gitu. Bisa dipahami? Jadi ini kalau aku punya anaknya di umur 2 tahun, Bu Ida, ya silakan. Kalian berarti pikirkan kegiatannya apa saja. Oke, paham ya? Saya minta kalau bisa ada fokus pada satu titik. Satu titiknya gini, maksud Bu Ida. Tolong 13 materi tersebut ya bisa istilahnya tersampaikan semuanya. Jadi
Misalnya ada yang membandingkan, ada yang mengelompokkan, ada yang mengurutkan geometri, konsep angka, ada yang statistik, ada yang visual spasial, ada yang pola, dan terus pengukuran dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ketika kalian bagi, ya, ini harus misalnya gini kayak tadi, kayak misal pengukuran berarti kan untuk anak usia 5 dan 6 tahun, karena prasyaratnya dia harus sudah bisa konsep bilangan gitu kan. Nah, berarti harus istilahnya gini, harus kalian menyadari diri. Oh, anakku yang ada di rumah itu atau tetanggaku umurnya 5 atau 6 tahun. Berarti aku ambil yang materi ini gitu loh. Aku adanya punya anaknya umur 1 tahun. Berarti aku ambil materi ini gitu loh. Jangan sampai istilahnya ketika gini, Bu, aku nggak punya anak usia 3 tahun, Bu. Aku nggak punya anak usia 5 sampai 6 tahun, Bu. Tapi aku bagian yang ini gitu. Oke, paham ya? Aku Bu Ida pengennya 13 materi ini ada yang mengambil. Ya. Jangan sampai tidak ada yang mengambil. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi gini, Eli mau membahas tentang pola. Ya sudah, Eli dapatnya pola gitu loh. Jadi didiskusikan bersama gitu loh. Jadi harus menyadari jangan semuanya mengambil tentang membandingkan semuanya, semuanya membahas tentang mengelompokkan semuanya, jangan gitu loh. Oke, cukup jelas? Jelas, tapi per masing-masing dipraktekkan sama anak satu kegiatan atau berapa kegiatan, Bun? Semakin banyak, jadi Bunda minta kalian 5, minimal 5, paling banyak 10. Semakin banyak, semakin bagus. Iya. Karena gini, ini kan intinya gini, semakin kalian membuat banyak kegiatan, berarti kan itu juga kembali buat kalian lagi. Karena ini untuk berarti gini loh, suatu saat kalian punya anak, kalian besok mau mengajar, kalian akan kembali lagi video-video ini akan bermanfaat buat kalian lagi untuk mereminding kalian. Oh ya, aku bisa melakukan ini, oh ini gitu. Jadi istilahnya ketika kalian melakukan ini sebanyak mungkin, kalian punya ide sebanyak mungkin, dan ini kalian praktekkan, ini akan memudahkan kalian kembali untuk kedepannya nanti, gitu. Jadi ini kembali kepada kalian. Paham, Mas Wida? Paham, Li? Bun. Paham, Bun. Oke. Ya, dan menurut saya ini nggak sulit kalau kalian sudah tahu materinya itu apa, kemudian kalian tinggal cari browsing di Pinterest atau apakah ya kan, sehingga kalian punya ide-ide tambahan dan kalian sesuaikan dengan alat-alat yang ada di sekitar kalian gitu. Misal di Pinterest pakainya alatnya misalnya pakai apa gitu loh, tapi kalian nggak punya misalnya. Tapi kalian bisa diganti dengan misalnya jemuran gitu loh, ya kan? Anak disuruh untuk mengelompokkan dengan jepitan jemuran, pakai sedotan, guntingan sedotan, misalnya seperti itu. Jadi hal itulah yang istilahnya harus kalian pintar-pintar berkreasi dan usahakan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kalian. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Cukup jelas? Cukup jelas? Waktunya 2 minggu untuk membuat video. Oke? Oke. Kemudian output dari ujian akhir semester sudah mulai bisa kalian kerjakan dari sekarang, yaitu tadi kan outputnya kalian membuat buku mengenai 13 materi. Sebenarnya cuma ini kan kalau buku itu kan istilah harus kalian mulai cicil dari sekarang, karena itu adalah kalimat demi kalimat kalian. Kemudian kira-kira contoh-contoh aplikasinya, kegiatan seperti apa, kemudian kalian cari gambar yang sesuai dengan contoh-contoh aplikasi kalian. Jadi buku ini adalah penataan, betul nggak? Ada daftar isi, kemudian ada cover, kemudian ada ilustrasi foto-foto. Nah, kalau nggak kalian cicil dari sekarang, ya, maka nggak bakalan jadi. Bisa dipahami, Felita? Dan lain-lain?
Oke. Jadi untuk garapan pembuatan buku matematika untuk anak usia dini versi kalian sudah bisa dimulai dari sekarang. Yang masih galau, bingung dengan materi, bisa japri Buddha atau di grup aja, di grup untuk ditanyakan, sehingga istilahnya bisa lebih jelas lagi apa yang mungkin yang Buddha sampaikan kurang jelas. Itu ya. Ada pertanyaan? Untuk video yang sekarang tugasnya waktunya 2 minggu. Berarti 2 minggu berarti apa? Pertemuan ke-6 ya? Oke. Iya, Bu. Cukup jelas, Titis? Iya, jelas? Bu. Nanti untuk yang video cuma satu titik materi ya per masing-masing individu. Tapi kalau buku itu membahas 13 materi yang Bu Wida. kemarin Permisi. Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, saya akhiri. Kemudian kita, walaupun ada tugas seperti tadi, Bu Ida akan tetap kita daring ya. Saya akan memperbanyak istilahnya penjelasan-penjelasan sama video-video supaya untuk memperkuat kalian, gitu ya. Cukup jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Iya, Bu, sehat selalu. Bu Wida juga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.